Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya, Nak? Ya. Apakah suara Ibu sudah jelas? Jelas. Apakah semuanya hadir hari ini, anak-anak? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ya. Alhamdulillah, semoga kita diberkahi oleh Allah dan diberi bimbingan, badan yang sehat selalu dalam menuntut ilmu. Agar kelas kita berjalan tertib, Ibu akan berikan aturan selama kita belajar hari ini ya. Satu, Ibu akan menilai sikap selama pembelajaran. Kedua, pembelajaran ini mengangkat tangan jika ingin bertanya, ya, mengangkat tangan jika ingin bertanya. Dan ketiga, tidak boleh bermain-main ya, anak-anak ya. Oke. Baik, untuk membuat semangat kita sebelum belajar, kita tepuk atin dulu. Ayo sama-sama tepuk atin. Nama surat atin. Artinya dua atin. Jumlahnya 95. Jumlah ayat 8 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Alhamdulillah. Tentang surat Atin? Tahu, angkat tangannya. Ya. Tahu? Tahu. Angkat tangan. Surat Atin apa? Berapa jumlah surat Atin? Surat Atin berjumlah 95 surat. Ya, pintar anak Ibu. Apalagi yang lainnya? Ya, Bu. Ya. Apakah arti buah atin itu? Buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Apakah ada teman yang lain mau nambah? Ayo, Bu. Nah, silakan. Silakan ini. Iya, pintar anak hebat ya, anak Ibu. Pintar semua. Yang lainnya apa lagi? Ayo, Bu. Ya, silakan. Berapa jumlah ayat atin? Ayat atin berjumlah 8 ayat. Oke, pintar anak hebat. Apalagi yang lain? Ya, silakan. Diturunkan di kota mana surah atin itu? Yang lainnya siapa? Ya, diturunkan di kota Mekah. Hebat, pintar anak-anak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita sekarang pembelajaran dengan ini sudah pertanyaan tadi ya. Pertanyaan anak-anakku setelah mengikuti pembelajaran dalam kegiatan hari-hari
tingkah laku, perbuatan bisa berubah. Yang kemarin tidak baik, setelah kita mempelajari pembelajaran ini mengenai surat Atin, kelakuan dan tingkah laku kita akan berubah. Kemudian di dalam kelas, anak-anak sebelum masuk pembelajaran harus kelasnya dibersihkan terlebih dahulu, terutama di dalam laci-laci. Harus sampah-sampahnya dibuang. Semoga pembelajaran kita berjalan lancar ketika kita sedang belajar. Jadi lingkungan yang bersih akan menunjang pembelajaran kita menjadi lebih baik. Nah, begitu pula di dalam kita belajar juga membutuhkan keterampilan. Anak yang baik, anak yang sukses, pandai mengerjakan apa yang disuruh di dalam buku. Misalkan kita membuat keterampilan seperti melukis, membuat gambar, membuat patung dan lain sebagainya. Kita harus pintar ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Termasuk kita manusia sebagai makhluk hidup. Dalam surat Atin ada beberapa makhluk yang ciptaan Allah dijelaskan tujuan atau manfaatnya. Contoh, binatang yang sangat kecil yaitu nyamuk. Nyamuk ini makanannya apa? Darah manusia. Bagaimana manusia itu agar darahnya tidak diambil oleh nyamuk? Caranya gimana? Obat nyamuk. Oke, bentar. Apalagi selain obat nyamuk? Apa? Supaya kita tidak digigit nyamuk. Tidur pakai kelambu. Oke. Dan lain-lainnya, ya. Nyamuk bisa bermanfaat untuk manusia, sekalipun nyamuk itu makanannya darah manusia. Tetapi kalau obat nyamuk ada yang membuat. Apa yang membuat obat nyamuk? Pabrik obat nyamuk, ya kan? Nah, dengan adanya pabrik obat nyamuk, manusia bisa bekerja di situ. Nah, jadi dari nyamuk tadi bisa membuka lapangan pekerjaan bagi manusia. Benar apa benar? Ya kan? Itulah manfaat makhluk lain dengan makhluk seperti kita. Jadi ada saling berhubungan, ya. Oke. Baik, kita kegiatan pembelajaran kita hari ini. Secara bersama-sama mencermati video pembelajaran. Ini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sama-sama nanti kita mencermati video pembelajaran. 2. Ibu akan memberikan kesempatan bertanya. 3. Mengerjakan tugas. 4. Mencari jawaban melalui berbagai sumber belajar. 5. Berdiskusi bersama-sama temannya untuk menemukan jawaban. 6. Menampilkan hasil penelitiannya. 7. Membuat kesimpulan. Pertama kita buat video ya, cermati video. Nah, sekarang tugas kerjakan pretest. Ibu beri waktu 15 menit. A, B, C. Kartunya halaman 12 kartu. Tulis pretestnya. Ibu kasih 15 menit. Kerjakan pretest.
2, 3, 4, 5, 6 menit, 7 menit, 8 menit, 9, 10 menit, 11, 12 menit, 13, 14, 15 menit selesai. Silakan kumpul. Oke, tesnya sudah selesai ya. Sekarang kita cermati video yang Ibu tayangkan. Perhatikan di papan tulis semuanya. Terbaik ciptaan Allah di antara makhluk lainnya. Ayat 5. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Ayat kelima berisi tentang manusia bisa lebih hina dari makhluk lainnya jika tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ayat ke-6. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada terus-terusnya. Ayat ke-6 berisi tentang janji Allah bagi orang beriman dan beramal saleh untuknya pahala tiada terus-terusnya. Ayat ke-7. Amal tukadzibuka ba'dul artinya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan ini. Ayat ke-7 berisi tentang hari kiamat, pembalasan dan hukuman kita. Ayat ke-8. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ayat ke-8 berisi tentang Allah adalah hakim paling adil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi karena masih kurang ayatnya ya, yang ada di video Ibu tadi itu ayat 4 sampai 8. Dan ayat 1 sampai 4-nya tidak ada ya. Nah, Ibu jelaskan hanya di buku. Perhatikan. Ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencangkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu dan saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua, waktu Sini. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter. Juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga, ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Nah, tadi sampai ayat 4 ya, ayat 4 sudah. Nah, 3. Kalau kira-kira dalam video Ibu ini, anak-anak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Mengenai isi kandungan surat At-Tin, ada yang bertanya? Hanya kepada temannya. Ya, silakan Mama Saleh. Berapa jumlah surat At-Tin? Surat At-Tin berjumlah 95 surat. Ya, berikutnya. Ya, Berapa jumlah ayat At-Tin? Ayat At-Tin berjumlah 8 ayat. ya, oke. Bentar. Berikutnya ada lagi.
Surah Atin diturunkan di kota Mekah. Ya, pintar. Nah, hilang semua. Yang berikutnya masih ada ya, silakan. Apakah buah atin itu? Buah atin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Apakah ada teman yang lain mau nambah? Ya, silakan. Daun buah tin bisa menjadi obat segala penyakit. Iya, pintar semua. Ya. Baik. Sudah kita ke video. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, mencernakan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Terus kandungan ayat atin yang kedua. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Berikutnya ayat ketiga surat Atin. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanannya. Surat Atin yang keempat. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Ayat kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilaku telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Ayat yang ke-6, orang-orang yang tidak hina adalah mereka yang beriman, yang melaksanakan amal soleh, ya, amal soleh. Ayat yang ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha mengetahui. Sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Next. Berikutnya ya. Mengenai surat Atin, isi kandungan surat Atin, ada yang bertanya? Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah pintar semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Sekarang kerjakan tugas. Sekarang anak-anak mengerjakan tugas ya. Sekarang ya, anak-anak ya. Ini tugasnya kelompok kedua. Kerjakan kelompoknya. Kerjakan. Cepat ditulis. Yang nomor 2 berapa ayat surat Atin itu? Nomor 2 tulis, siapa yang buat yang nomor 2? Nomor 2 tadi. Berapa ayat surat Atin itu? Yang kedua berapa ayat surat Atin itu? Ya. Yang ketiga, surat Atin diturunkan di kota mana? Yang keempat, berapa jumlah surat Atin itu?
3. Anak-anak sudah? Baik, kalau sudah selesai kumpul di depan semuanya. Kita mengerjakan tugas sudah selesai ya, terus mencari jawaban melalui berbagai sumber belajar. Sekarang kalian berdiskusi bersama teman-teman untuk menemukan jawaban. Sudah ketemu jawabannya? Sekarang ketua kelompoknya maju ke depan dan baca hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 baca hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok Surah At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surah Makkiyah. Ya, kelompok kedua silakan presentasi hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Ya, sudah selesai, silakan duduk di kelompok masing-masing. Anak-anak, hari ini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya, pertama, surat At-Tin berjumlah 8 ayat, diturunkan di kota Makkah, disebut juga surat Makkiyah. Ya, disebut juga surat Makkiyah. Oke, silakan duduk. Penelitian yang telah kalian lakukan dalam pembelajaran tadi, simpulkan. Surat At-Tin berjumlah tadi awalnya dan kandungan surat At-Tin. Ya. Surat At-Tin berjumlah 95 tadi ya, dan 8 ayat. Kandungannya surah At-Tin dari ayat pertama menjelaskan masalah buah At-Tin. Nah, surat kedua menjelaskan Gunung Sinai. Dan ayat yang terakhir yaitu Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Ya. Baik, sudah selesai kita kerjakan tugas. Sekarang apa saja yang telah dipahami tentang pelajaran surah At-Tin tadi? Apa saja? Mengenai apa saja? Angkat tangan yang menjawab. Silakan. Ya, nanti kita tepuk tangan dan beri hapus buat teman yang bisa menjawab. Ya, silakan. Muhammad Saleh. Berapa jumlah surat At-Tin? Ya. Dijawab oleh temannya. Jawaban tadi Berapa jumlah surat At-Tin? surat At-Tin berjumlah 95 surat. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk teman-teman. Berikutnya, jawaban pertanyaannya. Apa itu? Buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna.
Apakah ada teman yang lain yang menambah? Ya, silakan. Bisa menjadi obat segala penyakit. Oke, temannya bisa ingat. Bebas maksudnya ya. Sebentar. Bagaimana perasaan selama pembelajaran tadi? Bagaimana perasaan dalam pembelajaran tadi? Alhamdulillah senangnya. Ada usulan tidak untuk pembelajaran kita di minggu yang akan datang? Di minggu yang akan datang. Ada usulan nggak? Ada usulan? Apa? Nggak ada? Pelajarannya minggu depan. Buatlah karya dari benda di sekitarmu tentang Quran surat At-Tin. Benda di sekitarmu, buatlah. Ini tugas, buatlah karya. Karya itu apa? Keterampilan. Karyamu apa? Keterampilanmu apa? Yang ada di sekitarmu tentang At-Tin. Pertama dalam buatin. Buatin itu bisa dilukis. Buatin itu bisa digambar yang agak besar, dipercantik dan bisa ditempel di dinding kelas kita. Dan surah At-Tin bisa kalian buat kaligrafi. Oke, buat sekarang. Buat kaligrafi surah At-Tin, tempelkan di dinding kelas kalian. Ya. Di dalam mengerjakan tugas, jagalah kesehatannya ya, dengan makanan yang bergizi. Cukup istirahat, cuci tangan sebelum atau setelah melakukan kegiatan. Terus ulang-ulang materi pembelajaran supaya kalian semakin pintar. Ini tugasnya, waktunya sudah mepet, dikerjakan di rumah saja ya. Untuk pesan ibu tadi, jaga kesehatan dan makanan yang bergizi, cukup istirahat, cuci tangan sebelum atau setelah melakukan kegiatan. Terus ulang-ulang materi pembelajaran supaya kalian semakin pintar. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita menyanyikan lagu. Kalian lupa ada 5. 1, 2, 3. Walau ada 5. Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika ada kata-kata ibu dalam penjelasan tadi yang menyinggung atau menyakitkan hati anak-anakku, ibu mohon dimaafkan. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.